so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nasifa, lokal 3C non-regular. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai perangkat lunak komputer atau yang sering disebut dengan software. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas final test pada mata kuliah komputer. Langsung memasuki ke pembahasan kita, yaitu perangkat lunak komputer atau yang sering disebut dengan software. Untuk membahas software lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, teman-teman, jadi inilah pengertian dari software menurut saya. Apakah teman-teman punya pengertian lain? Kalau teman-teman punya pengertian lain, bisa meninggalkan di kolom komentar. Nah, kemudian ada yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka berbagai perangkat peripheral dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian, apa sih fungsi kita mempelajari suatu sistem operasi? Fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu mengenali suatu program. Yang kedua yaitu menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol. Dan yang ketiga yaitu membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien. Setelah kita mengetahui apa itu sistem operasi dan fungsi kita mempelajarinya, kemudian ada beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama yaitu ada DOS. DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau yang sering disebut dengan karakter user interface atau CUI. Kemudian yang kedua ada Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Kemudian yang ketiga ada Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Linux adalah salah satu sistem operasi yang paling aman, andal, dan dapat dipercaya. Kemudian, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cara menghidupkan komputer. Ada 6 cara menghidupkan komputer. Yang pertama yaitu, pastikan komputer telah terhubung dengan sumber daya listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada casing, CPU, dan monitor. Yang ketiga, tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. Yang keempat, pilihlah salah satu nama pengguna dan jika diminta, masukkan password. Yang kelima, tekan tombol enter. Dan yang keenam, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Dalam proses menghidupkan komputer, kita akan mengenal istilah booting. Booting merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer saat komputer pertama kali dihidupkan sampai komputer siap untuk digunakan. Kemudian di sini ada 5 jenis booting yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu cold booting. Cold booting adalah menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Yang kedua yaitu warm booting.
Warm booting yaitu menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti keadaan saat standby. Yang ketiga yaitu soft booting. Soft booting yaitu proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Kemudian yang keempat ada hard booting. Hard booting yaitu proses booting yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan perangkat keras. Kemudian yang kelima ada rebooting. Rebooting adalah proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan lagi. Selain sistem operasi, jenis-jenis perangkat lunak atau software masih banyak loh. Contoh-contoh tersebut digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan komputer. Contohnya JDK, Visual Studio, Borland Delphi, Widevs, Android Studio, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan, sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Contohnya yang pertama yaitu pengolah kata, yaitu ada Microsoft Word. Yang kedua pengolah angka, yaitu ada Microsoft Excel. Untuk yang ketiga presentasi ada Microsoft PowerPoint. Yang keempat multimedia, yaitu ada Cyberlink, Power Director. Dan yang kelima Microsoft Office Access untuk pengolahan data. Nah, teman-teman, dalam penggunaannya, perangkat lunak memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Kemudian, apa sih itu lisensi? Secara umum, lisensi dapat diartikan sebagai izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jenis dari lisensi tersendiri juga banyak loh teman-teman. Apa saja? Yang pertama yaitu ada retail software. Retail software yaitu jenis yang dijual melalui toko-toko retail atau di distributor resmi dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Kemudian ada UEM software, shareware, crippleware, dan demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan dengan tujuan pemasaran. Dan yang keenam ada adware. Adware yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis. Kemudian ada freeware. Freeware yaitu perangkat lunak yang dapat didownload secara gratis dari internet. Dan yang terakhir ada public domain software dan lisensi MIT. Nah, itulah jenis-jenis dari lisensi. Kemudian, apa sih manfaat yang kita dapat dari lisensi? Manfaat yang kita dapat dari mempelajari lisensi yaitu memberikan kepercayaan lebih pada konsumen terhadap produk yang sudah dilisensikan. Kemudian, kita masih membahas apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Dan kata lain juga, perangkat lunak adalah penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak terdiri atas program, library, atau kumpulan program kecil dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas perangkat lunak dari yang pertama yaitu lisensinya, yang kedua fungsinya, dan yang ketiga dari sumbernya. Nah, masing-masing dari software ini berdasarkan lisensinya. Berdasarkan lisensi ini mempunyai kriteria dan karakteristiknya masing-masing, yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk kita belajar yang namanya informatika. Yang pertama yaitu ada freeware. Software tersebut gratis untuk digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Tetapi source code
yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Contohnya seperti Skype, Avira, Kickliner, Smadap, Winamp, LibreOffice, Writer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada shareware. Software tersebut dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara, hingga batasan waktu tertentu. Jika pengguna merasa softwarenya bagus, diharuskan membeli. Contohnya seperti CorelDRAW, Microsoft Office, IDM atau Internet Download Manager, Wondershare, Filmora, Norton Antivirus, dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi di sini pemakaian shareware itu ada batasan waktu ya. Jika kita ingin menggunakan lebih lanjut, maka kita dianjurkan harus membeli aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu adware. Software tersebut gratis, tetapi ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela penggunaan. Contohnya seperti Windows Live Messenger Plus yang merupakan salah satu contoh adware produk add-ons untuk Windows Live Messenger. Kemudian yang keempat ada komersial software. Software yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembangan software dilindungi oleh UU Haki. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, CoverSky, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu software berdasarkan fungsinya. Software berdasarkan fungsinya terbagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu ada sistem operasi, dan yang kedua yaitu program aplikasi. Kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi atau operating system. Pengertiannya yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat berfungsi. Fungsi utama dari sistem operasi yaitu manajemen proses, sumber daya, dan data. Saat ini, sistem operasi untuk komputer PC atau desktop yang banyak digunakan adalah Microsoft Windows, macOS dari Avalanche, dan distributor Linux, yaitu Debian, Fedora, dan Ubuntu. Sistem operasi untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet terbanyak adalah Android dan Apple iOS atau yang sering dikenal dengan iPhone. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jenis program aplikasi yaitu seperti pengolah kata atau Word, pengolah lembar kerja atau spreadsheet, pengolah grafis, pengolah data, penerbitan, CAD atau computer aided design, multimedia, bahasa pemrograman, layanan internet, program bantu, mobil sosial media, dan mobil commerce. Nah, layanan internet di sini tidak hanya mencangkup tentang WiFi saja, melainkan seperti kartu-kartu paket data yang digunakan pada smartphone atau iPhone yang digunakan untuk memudahkan kita mengakses internet pada smartphone kita masing-masing. Tidak hanya itu, seperti LAN dan sebagainya yang mencangkup tentang internet. Kemudian ada mobil sosial media. Sosial media ini sangat mudah kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti Facebook, Instagram, dan yang pasti kita sangat familiar yaitu WhatsApp dan Telegram. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu software berdasarkan sumbernya. Terbagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu ada open source software, yaitu perangkat lunak yang kode sumbernya sudah dibuka ke publik, sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan. Contohnya seperti Audacity, XAMPP, Linux, Notepad++, Android, dan sebagainya. Yang kedua ada closed source software atau proprietary software. Adalah perangkat lunak atau software yang ada secara publik tetapi tanpa diberikan source code-nya. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya.
Nah, sekiranya sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai perangkat lunak komputer atau software. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahami dan mudah mengerti pembahasan yang saya berikan, bahkan materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching.